Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang teras berita untuk pitcher ya. Teras berita untuk pitcher. Nah, teras berita untuk pitcher itu setidaknya ada 13 jenis teras berita ya, atau intro ya, atau alinea awal dari sebuah pitcher. Nah, Anda perhatikan di sini ada intro ringkasan ya, intro ringkasan atau intro simpulan dari sebuah picture ya. Nah, di sini Anda itu menyimpulkan dari keseluruhan cerita dalam picture itu dalam satu alinea awal ya. Itu yang disebut dengan intro ringkasan. Nanti akan kita lihat bagaimana intro ringkasan untuk sebuah picture itu. Yang kedua ada intro bercerita ya. Teras berita bercerita. Jadi menceritakan menceritakan apa yang ada di dalam picture Anda itu dengan gaya bercerita. Kemudian intro deskriptif itu teras berita dengan gaya menggambarkan dari apa yang ada di dalam picture Anda. Ya. Nah, kemudian 4 ada intro kutipan. Anda mengutip pendapat dari seseorang, pendapat dari narasumber, kemudian dijadikan intro dari picture itu. Apakah Anda termasuk orang yang tidak mau disebut perempuan gemuk misalnya, itu tanda tanya ya, itu intro pertanyaan. Apakah Anda termasuk wanita yang cerdas, itu intro pertanyaan. Nah, kemudian keenam intro menuding langsung ya. Anda mungkin termasuk tipe orang yang penyabar. Itu adalah tipe menuding. Nah, kemudian ada intro penggoda, kemudian 8 intro unik, 9 intro gabungan, kemudian 10 intro kontras ya, atau kontras lead. Kemudian 11 ada intro dialog, kemudian ke-12 ada intro menjerit. Tolong, nah itu salah satunya. Teriakan orang ketika ia ada di tengah jebakan si jago merah misalnya. Atau misalnya, aduh, kata perempuan yang dipukul seorang preman. Misalnya. Kemudian ada yang ke-13 intro stylistik ya, intro yang digayakan. Oke teman-teman, kita coba lihat satu persatu ya, dengan contohnya. Oke, yang pertama intro ringkasan ya, atau teras berita ringkasan, atau dikenal dengan summary lead ya. Nah, teras berita ini adalah teras berita yang dipadatkan ya. Teras berita yang merupakan simpulan dari sebuah cerita dari picture itu. Jadi Anda harus pandai-pandai menyimpulkan dalam cerita itu apa sih sebenarnya. Ia awalnya adalah seorang pengusaha kecil. Dengan susah payah ia berusaha naik daun dan akhirnya ia sukses sekarang menjadi seorang pengusaha luar biasa. Itu adalah simpulan. Anda memberikan gambaran tentang di picture itu Anda akan menceritakan apa ya. Atau simpulan contoh lain misalnya Anda akan menggambarkan awalnya dia adalah perempuan jelita yang disukai oleh banyak pria. Sikapnya yang jual mahal lambat laun kemudian ia ditinggalkan, dicemooh, dihina, bahkan tidak pernah dipandang sebelah mata pun oleh kalangan kaum lelaki. Nah, itu simpulan ya. Jadi Anda harus pandai-pandai membaca dari keseluruhan picture itu, kemudian simpulannya apa sih? Karena teras berita ini adalah teras berita yang dipadatkan dari keseluruhan, atau teras berita yang disimpulkan, atau teras berita ringkasan. Baru nanti alinea 2, 3, dan 4 itu bercerita tentang bagaimana proses itu terjadi ya. Rambutnya memang gondrong, tapi hatinya tetap
bersih. Anda itu membuat teras berita simpulan, ya. Kantornya tidak besar, bahkan bisa dibilang sangat kecil untuk ukuran perusahaan yang kelas nasional, tapi prestasinya sangat luar biasa. Itu simpulan, ya, ingin menggambarkan bahwa sekalipun kantornya kecil, kantornya itu tidak representatif untuk sebuah perusahaan nasional, tapi di sanalah muncul prestasi-prestasi yang nampak dari perusahaan itu ke level nasional bahkan internasional misalnya. Jadi itu harus Anda pahami bahwa teras berita ringkasan itu adalah teras berita yang dipadatkan. Disebut juga teras berita simpulan, disebut juga teras berita teras berita conclusion lead, ya. Jadi teman-teman kalau mau membuat sebuah picture, kalau mau pakai teras berita yang dipadatkan, misalnya Anda ke lokasi wisata, misalnya Anda lihat bagaimana wisatanya gitu, ya. Kemudian akhir simpulannya apa, misalnya lautannya cukup ganas gitu, tapi begitu orang yang berkunjung terus bertambah dalam setiap waktunya, bahkan pada hari-hari raya misalnya itu jumlahnya bisa puluhan ribu. Anda menggambarkan tentang simpulan dari keadaan itu. Oke, mungkin Anda bisa memahami itu, ya, tentang summary lead itu, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ada orang ketiga di rumah tangga, kalau bukan istri sewot, ya bikin melotot suami. Ya, ini simpulan. Kalau ada pihak ketiga, ada orang ketiga, misalnya ada asisten rumah tangga, ya. Nah, itu kemungkinannya hanya dua dalam picture ini diceritakannya. Kalau tidak istri yang banyak ngambek, ya, itu pasti suami yang akan tergoda. Jadi di simpulan ini, di summary lead ini ditulis, ada orang ketiga di rumah tangga, kalau bukan istri sewot, ya bikin melotot suami gitu. Nah, misalnya Anda ingin menggambarkan tentang perusahaan Anda, ya. Sebuah perusahaan kalau tidak maju tentunya akan tidak berkembang atau bahkan bisa gulung tikar gitu. Nah, itu adalah simpulan ketika Anda ingin menggambarkan tentang risiko sebuah perusahaan yang maju, yang tidak berkembang, atau yang gulung tikar misalnya. Anda sedang membuat picture tentang misalnya 15 perusahaan di peta kesuksesan di Jawa Barat misalnya. Anda menggambarkan perusahaan itu kalau tidak sukses, stabil atau tidak berkembang, atau bahkan bisa gulung tikar. Itu simpulan, ya. Summary lead, ringkasan. Jadi Anda bisa menggambarkan nanti dari isi keseluruhan itu cerita tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang bangkit, bagaimana perusahaan-perusahaan yang tidak pernah naik kelas, dan bagaimana perusahaan-perusahaan yang justru malah gulung tikar, ya. Itu di summary lead, ya. Nah, misalnya contoh ketika Anda akan membuat picture mahasiswa misalnya, mahasiswa aktivis misalnya, resiko seorang mahasiswa aktivis kalau tidak kuliahnya terlambat misalnya, ya, kalau tidak kuliahnya terlambat, nilainya kurang bagus misalnya. Kalau Anda ternyata menemukan dalam hasil wawancara itu dari para aktivis itu gambarannya begitu, atau sebaliknya, seorang aktivis kalau tidak cerdas, dia pastinya sangat populer di kalangan mahasiswa lainnya. Itu simpulan, ya. Jadi dari apa yang Anda peroleh dari lapangan, Anda bisa menyimpulkan dari keseluruhan itu dalam beberapa kalimat, ya. Maksimal 3 kalimat. Jadi
summary lead atau teras berita ringkasan itu harus pandai-pandainya kita menyimpulkan dari apa yang kita peroleh dari lapangan ya. Oke, berikutnya teras berita menjerit. Oke teman-teman, teras berita menjerit atau dikenal dengan exclamation lead ya, yaitu teras berita yang menempatkan unsur jeritan atau teriakan di awal kalimat teras berita ya. Jadi misalnya ada kebakaran, Anda ingin menceritakan peristiwa itu dengan teras berita jeritan misalnya. Anda tinggal cari teriakan apa yang muncul di sana. Misalnya kebakaran misalnya, atau tolong gitu kan. Nah, ini adalah teras berita menjerit atau dikenal dengan exclamation lead. Teras berita yang menempatkan teriakan atau unsur jeritan di awal kalimat teras berita ya. Nah, exclamation lead ini biasanya digunakan ketika menggambarkan peristiwa kegembiraan ya, menggambarkan keadaan suasana yang penuh dengan kemarahan, atau suasana yang sedih, atau suasana yang orang bikin kaget gitu ya. Nah, ini adalah kelaziman yang biasa digunakan oleh wartawan dalam penulisan teras berita menjerit ya. Kalau kebakaran biasanya menggunakan jeritan tolong ya, tolong misalnya. Ini dalam sebuah sampel ya yang dimunculkan dalam sebuah media ya. Nah, tolong ratusan karyawan pabrik tekstil berorientasi ekspor PT Antaturangga Kurnia Mekar Mulya. Ini terlalu panjang sebenarnya ya. Anda bisa memendekkan menjadi tolong kebakaran, ratusan karyawan pabrik tekstil PT Antaturangga. Nah, itu langsung saja berhamburan keluar menyelamatkan diri Selasa malam sekitar pukul 23. Bangunan pabrik dilalap si jago merah. Kendati tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 1 miliar. Jadi sebenarnya teras berita menjerit itu dibikin ringkas saja, jangan terlalu panjang ya. Misalnya Anda akan menceritakan tentang prestasi misalnya, atau misalnya tentang sebuah kegembiraan, alhamdulillah misalnya. Kemudian Anda pakai apa itu, tanda seru alhamdulillah, teriak seorang perempuan yang memperoleh prestasi sebagai mahasiswa teladan tingkat internasional misalnya. Itu menggambarkan tentang kegembiraan. Atau misalnya Anda ingin menggambarkan seorang pimpinan perusahaan yang marah ya. Anda bisa saja mengambil ucapan dari perusahaan itu. Anda lihat dari apa yang dilakukan. Misalnya pimpinan perusahaan itu menggerak meja ya. Nah, gebrakan itu Anda tulis. Suara keras terdengar, suara keras atau suara gebrakan direktur A terdengar sangat keras ketika ia marah karena karyawannya tidak disiplin misalnya ya. Oke, jadi teman-teman, exclamation lead itu teras berita yang menggunakan jeritan, yang menggunakan teriakan, atau yang menggunakan apa itu, kalau kesedihan itu apa ya, keibaan ya. Misalnya, Bapak tolong sedekahnya Pak misalnya. Itu ucapan para pengemis di perempatan jalan. Oke. Ya. Jadi teman-teman, ketika Anda menulis teras berita ringkasan itu tahu karakternya, peristiwanya seperti apa. Ketika Anda menulis karakter teras berita jeritan, itu karakter informasinya seperti apa ya. Jadi kalau yang bersifat gembira, sedih, kemarahan itu lazimnya menggunakan teras berita
exclamation lead atau teras berita jeritan. Tetapi kalau sebuah cerita yang cukup menarik, kemudian Anda memberikan simpulan, itu teras berita simpulan atau teras berita ringkasan atau yang disebut dengan summary lead ya. Nah, terserah Anda mau menggunakan jenis teras berita apa ya. Berikutnya adalah teras berita kontras ya. Teras berita kontras. Nah, teras berita kontras itu apa? Teras berita kontras itu teras berita yang menempatkan unsur kontras atau berlawanan atau unsur yang mencolok pada awal kalimat teras berita ya. Jadi kontras itu kan bisa berbeda jauh, misalnya putih dengan hitam, tampan dengan jelek, tinggi dengan pendek misalnya, maju dengan mundur gitu, sukses dengan gagal. Itu kontras ya. Tetapi tentu kontras itu tidak selalu yang seperti itu. Bisa saja kontras itu bercerita ya sesuatu yang mencolok bila dibandingkan dengan realitas sebelumnya atau disandingkan dengan keadaan sejenis yang ada ya. Ada semacam gradasi ya. Awalnya dia cerdas, awalnya dia soleh, tapi 3 tahun kemudian setelah ia ada di kota metropolitan, ia berubah menjadi orang yang beringas, juga tidak pandai mengambil hikmah atas sebuah peristiwa. Itu kontras lead ya. Dan sebenarnya bisa juga disebut itu sebagai conclusion lead atau summary lead ya, karena ada simpulan di sana. Disebut kontras lead karena ada suasana yang berbeda. Awalnya dia cantik, tapi setelah operasi plastik wajahnya rusak parah. Itu kontras lead ya. Nah, kontras lead itu ada dua keadaan yang berbeda, bisa bertentangan, bisa berbeda kondisi ya. Sebelum pandemi kuliah dilakukan secara online. Sebelum pandemi kuliah dilakukan secara offline. Tapi setelah pandemi merebak, kuliah dilakukan secara online. Itu kontras lead ya. Plus minusnya apa? Nah, ini sangat tergantung kemampuan kita membaca karakter dari dua kondisi yang berbeda itu ya. Kalau kita mampu membaca dua hal yang berbeda itu kemudian dibuat dalam bentuk kontras lead, itu sangat bagus ya. Jadi kontras lead itu memadukan dua kondisi yang bertentangan atau yang berbeda ya. Nah, contoh di sini adalah Karawang, gudang beras di Jawa Barat kini mengalami kelaparan untuk pertama kalinya. Rakyat tidak lagi memakan beras melainkan melahap eceng gondok ya. Jadi apa di mana kontrasnya? Yaitu Karawang sebagai gudang beras. Sebagai gudang beras tentu di sana banyak beras seharusnya ya. Tetapi ternyata kontras, kali ini mereka jangankan untuk makan beras, kondisinya juga sudah sudah sulit gitu, dan mereka sekarang memakan eceng gondok ya. Bandung dikenal sebagai kota kembang, tapi kini tak banyak bunga-bunga bermekaran di pinggir jalan. Itu kontras. Bandung yang dikenal sebagai kota kembang, tetapi bunga-bunga yang seharusnya bermekaran kini sudah mulai hilang ya. Sikap mahasiswa yang santun tempo dulu kini berubah menjadi sangat lebih santun misalnya. Itu kontras juga ya, membandingkan dua keadaan ya. Di bulan Ramadan, orang yang jarang beribadah, sholat berjamaah di masjid, kini kondisinya berbeda. Mereka beramai-ramai sholat berjamaah di masjid, juga melakukan ibadah lainnya secara intensif. Itu juga kontras lead ya. Pemimpin di sebuah perusahaan umumnya jaim, tapi nah sebutkan di sana, tapi direktur satu ini bukan hanya tidak jaim, tetapi low profile dan baik hati. Misalnya, itu adalah kontras lead ya. Wajahnya serem, tapi hatinya baik hati. Tapi hatinya sangat baik. Itu kontras lead ya. Oke. Jadi kontras lead itu adalah menggambarkan dua suasana dalam satu teras berita ya.
Jadi Anda mau melihat seperti apa. Misalnya di tempat banjir tapi tahun ini lokasi itu tidak banjir, ya. Kota X biasanya banjir dalam setiap tahun, tetapi untuk tahun ini sangat spesial. Jangankan banjir, sentuhan sepercik air pun tidak terjadi. Itu adalah picture yang menggambarkan teras berita kontras. Yang biasanya banjir diguyur hujan besar, sekarang menjadi tidak diguyur hujan, menjadi tidak banjir gitu ya. Oke teman-teman, jadi kontras rate itu menggambarkan ya. Misalnya si A itu baik hati, tapi si B dia itu sangat pembenci misalnya. Itu juga kontras ya. Oke, berikutnya tentang teras berita masih kontras rate, judul lain ya. Contoh lain. Ya, contoh kontras lead ya. Contoh yang lain. Misalnya di sini. Anda kalau melihat misalnya pada perayaan Idul Adha di banyak tempat itu lazimnya seperti apa ya. Ada perbedaan nggak di tempat yang ini dengan yang lain? Kalau ada perbedaan Anda gambarkan. Ini contoh yang dibuat oleh pikiran rakyat ketika hari raya Idul Adha ya. Nah, judulnya begini, teras beritanya begini. Perayaan Idul Adha di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, tidak seperti masyarakat Muslim lainnya. Tidak ada sholat Id ataupun penyembelihan hewan kurban. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka melakukan ritus tersendiri. Sebanyak 304 warga adat ikut terlibat di sana. Itu menggambarkan tentang apa? Sesuatu yang kontras, kelaziman dari ritual umat Islam di hari Idul Adha. Kalau di Kampung Naga itu seperti apa, di tempat-tempat lain itu ternyata berbeda ya. Misalnya di tempat lazimnya di luar Kampung Naga itu ada sholat Idul Adha, kemudian ada penyembelihan hewan kurban. Tetapi ternyata di Kampung Naga itu tidak ada, maka Anda bisa membuat kontras lead. Dan ini yang dilakukan oleh Harian Pikiran Rakyat pada tahun 2011 ya. Jadi di sana dibikin kontras lead perayaan Idul Adha di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, tidak seperti masyarakat Muslim lainnya. Tidak ada sholat Id ataupun penyembelihan hewan kurban. Seperti tahun sebelumnya, mereka melakukan ritus tersendiri. Ini adalah kontras. Contoh lain ya. Nah, di kantornya yang biasanya ia bersihkan 20 tahun lalu ketika masih menjadi pelayan, Sulut Panggabean kemarin menerima ucapan selamat atas pengangkatannya menjadi Direktur Utama PT Pardedetek. Ya. Ini kontras. Kontras, Sulut Panggabean 20 tahun yang lalu sebagai pelayan, Panggabean hari ini adalah seorang direktur utama. Jadi Anda bisa menggambarkan sesuatu yang kontras di dalam picture ya. Jadi 20 tahun yang lalu misalnya atau 10 tahun yang lalu dia adalah perempuan kampung yang sangat miskin. Tapi hari ini ia menjadi seorang perempuan yang kaya raya dan sebagainya. Itu kontras ya. Oke, berikutnya adalah quotation lead atau teras berita kutipan ya. Teras berita kutipan adalah teras berita yang memposisikan petikan langsung pada kalimat awal teras berita. Kutipan yang singkat, padat, dan berisi bisa membuat teras berita menarik, terlebih bila kutipan itu berasal dari orang penting atau orang terkenal ya. Coba perhatikan di sini. Contoh dari teras berita kutipan. Tapi ingat bahwa teras berita kutipan itu harus singkat ya, tidak panjang. Ya. Singkat tapi padat gitu. Berisi. Contoh begini. Jadi kalau Anda mau ngutip pendapat orang, aksi demo itu berisiko.
misalnya. Kalau tidak terlempar batu akan terkena gas air mata misalnya. Nah, bikin lebih ringkas kalau pernyataannya sangat ringkas. Aksi demo itu berisiko, Bung. Kalau tidak terlempar batu, terkena apa gitu ya. Jadi dibikin Anda pahami bahwa teras berita kutipan itu ambil pernyataan dari seseorang atau narasumber yang memang sangat ringkas, padat, dan itu menarik ya. Jadi 3 syarat yang harus kita perhatikan. Perkataan langsung dari narasumber yang dikutip ya, itu harus yang memiliki bobot sangat penting ya, atau bobot yang sangat luar biasa. Kedua, jelas, ringkas, dan tegas kutipan itu. Ketiga, mencerminkan watak pribadi ya dari si narasumber itu. Misalnya si narasumber bilang begini, jangan ngeluh kalau ingin sukses. Kutip itu. Itu diungkapkan oleh seorang pengusaha sukses misalnya. Jangan baper kalau ingin maju. Itu diungkapkan oleh siapa. Jadi Anda ambil kutipan ringkasnya yang punya nilai ya. Jangan tidak berpuasa karena rugi dunia dan akhirat. Itu adalah kutipan yang sangat penting. Dan contohnya di sini, kita di sini macam adik beradik, itu kutipannya pendek. Kita di sini macam adik beradik, kata Komandan Kontingen Malaysia Letnan Kolonel Ros Hasni bin Abdul Ghani, Kamis di Bandung, tentang hubungan kontingen 10 negara yang ikut serta dalam lomba menembak yang digelar Angkatan Darat ASEAN. Saya ingin menggambarkan di sini kutipannya sangat pendek, hanya berapa kata. Kita di sini macam adik beradik. Ini adalah kutipan yang sangat pendek dan diambil dari pernyataan Komandan Malaysia ya. Komandan Kontingen Malaysia Letnan Kolonel Ros Hasni bin Abdul Ghani. Teman-teman bisa lihat bahwa teras berita kutipan itu harus teras berita yang sangat kuat, teras berita yang memiliki makna luar biasa ya. Jadi walaupun bagaimana bahwa teras berita pernyataan, teras berita kutipan itu diambil dari narasumber, bukan dibikin oleh kita ya. Misalnya Anda mengikuti kuliah dosen, ada kuliah dosen yang cukup menarik pernyataannya ya. Kalau mau jadi orang sukses, belajar dengan lebih baik misalnya. Nah, kutipan itu Anda ambil misalnya. Atau misalnya dari siapapun ketika Anda mau mengutip hal yang penting dari narasumber itu. Misalnya Anda akan mengangkat klien perusahaan yang berhasil meraih penghargaan internasional. Ya. Sukses itu butuh perjuangan. Perlu dari anak tangga terbawah. Itu yang diungkapkan Jet ketika ia menggambarkan tentang proses perjuangannya menjadi orang yang berprestasi di tingkat internasional. Ya. Jadi apa itu? Teras berita kutipan bukan sekedar mengutip ya, tetapi kutipan yang memang punya makna. Oke, berikutnya adalah teras berita pertanyaan atau question lead. Teras berita ya, yang memaparkan, teras berita yang menempatkan unsur pertanyaan di dalam kalimat awal teras berita. Teras berita jenis ini umumnya mudah dikenali diantaranya dengan keberadaan kata atau pernyataan bertanya pada awal kalimat. Nah, di sini Anda perhatikan ya. Jadi jenis teras berita pertanyaan itu teras mudah kita pahami kalau kita melihat dari tanda tanyanya atau dari bentuk pernyataannya ya. Contoh di sini misalnya, apa yang membuat sekelompok orang ngotot menolak pindah meski gubuk tempat tinggal mereka terus dirayapi oleh air yang menggenang. Nah, ini adalah teras berita pertanyaan.
Teras berita pertanyaan itu diambil ketika ada sesuatu yang menarik untuk kita angkat ya. Jadi mendorong minat orang untuk terus membacanya. Dan bagi yang sudah tahu dibikin bimbang apakah sama atau tidak dengan pengetahuan atau pengalaman dia. Ujungnya si pembaca yang sudah tahu pun didorong untuk membacanya. Jadi teras berita pertanyaan, Anda tentu pernah sakit hati. Tapi bagaimana solusinya? Itu tentu bisa jadi tidak sama, betul misalnya. Nah, Anda gambarkan tentang cara-cara orang menyikapi sakit hati. Itu orang tetap akan penasaran untuk membacanya karena apa? Sekalipun dia pernah sakit hati, tetapi cara menyelesaikan atau cara menyikapi sakit hati itu mungkin berbeda. Ya. Perusahaan Anda pernah bangkrut, perusahaan Anda pernah gulung tikar, misalnya, itu ada teras berita pertanyaan, kemudian gambarkan tentang bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang gulung tikar untuk kembali bangkit, atau menggambarkan tentang bagaimana proses sebuah perusahaan itu bisa bangkrut atau gulung tikar. Oke, berikutnya adalah teras berita deskriptif atau descriptive lead. Teras berita descriptive lead itu teras berita yang mampu menggambarkan kepada pembaca tentang satu tokoh atau sebuah peristiwa atau sebuah tempat kejadian ya, dengan cara menggambarkan sesuatu yang menariknya, sesuatu yang uniknya, sesuatu yang penting diketahui oleh halayak. Nah, biasanya wartawan yang piawai melalui jenis teras ini akan mampu membuat peristiwa tampak hidup ya, kelihatan lebih dinamis, lebih mampu memberikan bayangan nyata ya bagi seorang halayak tentang tempat itu misalnya, atau tentang ciri-ciri atau karakter orang yang digambarkan itu. Nah, bagi pembaca ini menjadi penting karena akan mampu memberikan stimuli untuk membaca lebih jauh ya. Oke. Nah, misalnya Anda ingin menggambarkan tentang seseorang yang sangat luar biasa kejamnya misalnya, tapi ternyata dia itu dari sisi fisik tidak sekejam yang kita bayangkan gitu ya. Nah, itu dideskriptifkan ya, dideskriptifkan. Ini contohnya. Wajah Saipul Roji bin Kahar sama sekali tak mengesankan bahwa ia seorang bajak laut. Ia berpembawaan halus, sopan dan ramah, tidak menakutkan gitu. Di sini tergambar. Tetapi ketika dia beraksi, dia bisa luar biasa sangat kejam gitu. Nah, Anda sedang membuat deskriptif lead. Wajah Saipul Roji bin Kahar sama sekali tak mengesankan bahwa ia seorang bajak laut. Ia berpenampilan halus, sopan dan ramah. Atau sebaliknya Anda bikin wajahnya serem dan menakutkan. Kulitnya hitam legam, tubuhnya tinggi besar. Tetapi ia orang yang sangat santun dan gemar menolong sesama. Misalnya itu contoh mendeskripsikan menggambarkan tokoh atas karakter yang adanya misalnya. Dalam keseharian nah ini beda, nanti antara deskriptif dengan naratif berbeda. Dalam keseharian ia biasanya menggunakan sarung, tetapi kali ini dia menggunakan setelan jas, celana panjang dan dasi. Ini seperti deskriptif atau naratif, coba perhatikan ya. Ini yang paling sulit itu antara deskriptif dengan naratif ya. Saya ingin menggambarkan dulu deskriptif dulu ya. Nah, contoh yang tadi masih deskriptif, kemudian contoh yang kedua, butuh puluhan tahun bagi Mas Turwardi untuk mewujudkan impiannya. Dia ingin ratusan hektar sawah di Kampung Cikopa, Desa Puncak Baru, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, bisa ditanami padi 3 kali dalam setahun. Ya. Nah, ini adalah teras berita deskriptif ya. Berpuluh tahun perusahaan itu dibangun jet untuk mewujudkan impiannya sebagai perusahaan kelas internasional. Nah, Anda bisa membuat
gambaran nanti perusahaan Anda dengan cara deskriptif lead atau teras berita deskripsi atau gambaran ya. Sekarang coba perhatikan, karena ini tingkat kesulitan yang sangat berat, sangat besar antara membedakan naratif lead dengan deskriptif lead ya. Nah, kalau naratif lead atau teras berita bercerita adalah teras berita yang mampu menciptakan satu suasana dan membiarkan pembaca menjadi seolah-olah menjadi tokoh utama di dalamnya. Entah dengan cara membuat kekosongan yang ada, kemudian secara mental akan diisi oleh pembaca, atau dengan membiarkan pembaca mengidentifikasi diri di tengah-tengah kejadian yang berlangsung. Ini biasanya ya, ini menceritakan satu keadaan dan ikut melibatkan peran serta halayak atau membaca ke dalam seolah-olah melibatkan ke dalam peristiwa itu. Nah, misalnya di sini ada contoh. Toga gelagapan, ia seperti menghirup ruang hampa. Sebisanya ia mengisap corong udara di hidungnya, tapi sia-sia. Tabung oksigen di punggungnya ternyata sudah kosong. Ia panik, permukaan laut masih puluhan depa di atasnya. Nah, ini naratif lead, menceritakan bagaimana seseorang berusaha untuk bisa selamat dari bahaya di tengah lautan yang sedang ia hadapi ya. Ada resiko yang sedang dia hadapi. Ini menceritakan ya. Jadi gaya bercerita dengan gaya deskriptif atau menggambarkan itu berbedanya. Kalau bercerita itu umumnya menceritakan tentang satu keadaan atau satu kejadian. Kalau deskriptif lead itu lebih kepada menggambarkan suasananya. Oke teman-teman, kalau misalnya saya gambarkan tadi seorang lelaki setiap pagi, atau yang tadi ya, awalnya lazimnya dalam setiap hari dia menggunakan sarung, kopea, dan baju koko. Tapi kali ini misalnya kan dia menggunakan setelan jas lengkap dengan dasi dan kopea misalnya. Nah, itu Anda sedang membuat naratif lead atau deskriptif lead ya. Silakan Anda lihat di sana itu ada unsur apa. Ada penggambaran situasi, kondisi, atau tokoh, atau sedang menceritakan ya. Menceritakan tokoh, keadaan, atau kejadian. Itu yang harus Anda pahami ya, tentang teras berita deskriptif dan teras berita naratif ya. Oke, contoh lain ini untuk naratif lead. Kami makan anggur kematian, dan anggur itu lezat, berair, biru kehitaman, manis dan asam. Mereka menggantungkan standar anggur masak di beranda belakang rumah milik museum yang istrinya belum lama tewas oleh bom orang Serbia. Ini senja di Bosnia. Langit sama biru tuanya dengan anggur-anggur itu. Potret berdarah dari dalam. Tempo 27 Maret 93. Jadi teman-teman harus mampu membuat pemahaman yang jelas antara jenis-jenis teras berita itu ya. Oke, berikutnya ada yang disebut dengan parodi lead atau teras berita parodi. Teras berita parodi adalah teras berita yang memanfaatkan judul lagu, peribahasa, kata-kata mutiara, atau judul film yang tengah ngetren dan digandrungi publik. Itu parodi lead ya. Sebuah lagu itu sukses dengan luar biasa misalnya. Saya ngambil contoh misalnya datang ke lokasi tentang usaha ada orang yang akan melakukan usaha bunuh diri misalnya. Kita bisa menggambarkan parodi lead di atas beritanya dengan mengutip
judul lagu misalnya. Antara madu dan racun buat Herman, tampaknya lebih memilih racun. Kemarin, ia memang meneguk sebotol racun serangga yang hampir saja merenggut nyawanya. Nah, madu dan racun itu adalah judul lagu, ya, yang kemudian diambil untuk menggambarkan orang yang berusaha melakukan bunuh diri, yaitu parodilit, ya. Oke, kemudian teras berita epigram. Teras berita yang menggunakan sejenis sajak atau ungkapan pendek yang berisi sesuatu, pikiran yang luhur atau menyenangkan sebagai sebuah sindiran tajam, ya. Nah, contoh di sini untuk teras berita epigram harus kita pahami dulu, ya. Epigram itu ungkapan ringkas yang mengena, tetapi terkadang juga jenaka, ya. Nah, saya kasih contoh tentang epigram, teras berita epigram. Diam itu emas. Mungkin itulah yang dijadikan pijakan politisi muda Misbahuddin ketika rekan-rekan di partainya berteriak lantang menggugat kinerja eksekutif yang dianggapnya buruk. Ia lebih memilih melakukan observasi mendalam guna mengungkap solusi yang terbaik, ya. Diam itu emas. Nah, diam itu emas itu adalah peribahasa, ungkapan, hal yang penting dan memiliki makna tersendiri, ya. Itu yang disebut dengan epigram atau teras berita epigram, ya. Oke, teras berita sapaan, direct address lead, ya. Teras berita yang menggunakan kata ganti orang, teras berita yang menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua pada kalimat pertama. Tujuannya apa? Agar pembaca merasa tersapa dan merasa dilibatkan. Namun perlu hati-hati agar pembaca tidak justru tersinggung atau merasa dilecehkan, ya. Contoh teras berita sapaan atau direct address lead ini adalah berikut ini. Bila harus memilih antara diet kolesterol dan penyakit jantung, tentu Anda memilih yang pertama. Ini ketika Tempo itu akan mengangkat tentang apa? Tentang bahaya penyakit jantung dan menggambarkan tentang diet kolesterol itu, ya. Jadi Anda bisa membuat teras berita sapaan dengan kata di sini apa? Bila harus memilih antara diet kolesterol dan penyakit jantung, tentu Anda. Nah, kata Anda itu menggambarkan tentang sapaan. Misalnya, bila Anda harus selesai 4 tahun, maka tidak ada jalan lain. Belajar dengan cara yang keras dan berusaha dengan cara yang luar biasa, misalnya. Itu adalah teras berita sapaan, ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya gambarkan, ya, tentang teras berita pitcher, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ada tambahan, mangga silakan. Bapak izin bertanya, Pak. Siap, mangga silakan. Silakan Sabila. Tadi Bapak udah ngejelasin mengenai 13 intro itu, ya, Pak, ya. Nah, kapan gimana caranya gitu, Pak, kita bisa tahu intro mana yang memang harus kita pakai dalam sebuah feature gitu, Pak? Ya, cara termudahnya Anda pahami keseluruhan dari cerita di dalam feature itu, ya. Baru Anda bisa menyimpulkan Anda mau menggunakan teras berita apa, atau Anda pahami dari peristiwanya itu. Misalnya sepintas Anda tahu ini cerita tentang sukses orang loh. Dia orang yang dulu itu dihina orang, tetapi sekarang dieluk-elukan orang gitu. Nah, Anda mau menggunakan teras berita apa, ya? Bisa menggunakan teras berita ringkasan, Anda bisa menggunakan teras berita konkret, kontras, ya. Jadi silakan saja, tetapi pada prinsipnya sesuaikan dengan karakteristik dari feature itu sendiri, ya. Atau misalnya tentang kecelakaan lalu lintas. Ini jenis teras berita apa gitu.
mau deskriptif, mau naratif, atau mau jeritan yang tadi ya, duar misalnya. Kalau tabrakan suaranya apa? Dar bukan ya? Duar misalnya. Apa? Antara dua bis berbenturan misalnya kan. Nah, Anda mau menggunakan yang mana? Itu silakan saja ya, silakan saja. Kadang-kadang wartawan itu biasanya moodnya langsung muncul karena saking seringnya gitu ya. Lihat perempuan yang cantik tapi baik hati misalnya, dia kontraskan dengan perempuan lain di sekitarnya yang biasa-biasa saja tetapi sombongnya audzubillah misalnya. Itu bisa saja misalnya serombongan mahasiswa misalnya, mahasiswi gitu kan, serombongan mahasiswa, serombongan mahasiswi wajahnya cantik-cantik tapi ternyata tidak sombong, hatinya baik hati, hatinya sangat baik, juga sangat santun misalnya. Anda mengontraskan, kontrasnya di mana? Tambahkan berbeda dengan mahasiswi yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya tidak cantik sebenarnya, yang biasa-biasa saja, tetapi yang wajahnya biasa-biasa saja, tetapi jaimnya minta ampun misalnya. Ya, itu kontraslin. Jadi itu nanti apa tuh sense of journalism kita itu akan muncul gitu ya, akan menjadi mudah. Tetapi yang terpenting Anda ini ada hal yang menarik nggak, ada yang berbenturan nggak. Yang saya contohkan misalnya aksi demo yang kemarin gitu ya, ada yang menarik nggak, ada yang kontras nggak gitu, atau ada sesuatu yang bikin bar gitu kan. Anda mau membuatnya dari sisi mana? Atau tentang seorang dosen yang biasanya pengkritik keras, yang biasanya vokal, kemudian pada akhirnya dia harus kena batunya di lautan aksi demo itu. Coba Anda bikin picture-nya itu yang menariknya dengan cara apa gitu. Nah, jadi karakter dari apa yang terjadi itu menjadi penting ya. Karena sebenarnya tidak terlalu sulit sih. Atau kalau ada pernyataannya bagus misalnya, jangan pernah diam untuk sukses misalnya. Dan di sana dijelaskan berikutnya, ternyata penjelasannya sangat mudah. Atau misalnya, untuk menjadi pengusaha, jadilah orang yang malas misalnya. Itu kutipan yang menarik kalau nanti uraiannya betul. Disebut malas itu, jangan banyak mengerjakan dari A sampai Z, tapi banyaklah berpikir besar, kemudian melakukan sesuatu yang besar. Punya ide untuk membuat sebuah perusahaan A, bikin, kasihkan ke orang lain, kemudian bikin cabangnya lagi, itu adalah sikap malas ya. Dia hanya berpikir besar, kemudian menggolkan itu dan pelaksanaannya dilakukan orang. Jadi kutipan, kalau mau jadi pengusaha sukses, jadilah orang yang malas. Tetapi kata malas itu dijelaskan gitu, karena jarang orang yang sukses itu yang mau mengerjakan dari A sampai Z. Coba sekarang pengusaha-pengusaha pribumi itu dari dulu sampai sekarang biasanya kalau sudah punya satu warung, bertahan di satu warung, betul nggak ya? Warungnya satu saja gitu. Kalau sudah punya satu toko ya satu toko saja. Kenapa? Karena mulai dari belanja, kemudian menata barang, menjual barang, mengemas, sampai dengan menghitungnya, bahkan sampai membuka dan menutup tokonya itu dilakukan oleh sendiri. Makanya tidak punya kesempatan dia untuk membuka toko-toko lainnya. Itu saking rajinnya bangsa kita itu, dari A sampai Z, sampai-sampai dia itu dari dulu sampai sekarang ya tokonya satu, warungnya satu gitu. Nah, itu menunjukkan apa gitu. Anda bisa membuat teras berita itu kalau Anda gambarkan seperti dibandingkan, dikomparasikan dengan Alfamart misalnya, atau minimarket lainnya. Kalau minimarket lainnya kan dia tidak berpikir dari A sampai Z, bahkan diwaralabakan siapa yang punya tempat, siapa yang punya uang. Nih di saya ada barangnya, tinggal Anda simpan uang di saya, nanti saya kirimkan gitu. Nah coba bayangkan sekarang minimarket itu di Indonesia ada berapa ribu, ada ribuan. Pemiliknya siapa? Anda tahu di belakang minimarket itu siapa gitu ya. Yang ada di sekitar kita itu adalah orang-orang yang ikut waralaba saja. Tetapi kita yang punya pengalaman toko warung dari dulu, kenapa tidak bisa berkembang jadi puluhan toko misalnya ya?
Nah, ketika Anda mau mengangkat tentang sisi itu, bisa gambarkan, mengkontraskan ya, bagaimana perilaku bisnis orang tua kita tempo hari dengan perilaku mindset bisnis hari ini ya. Oke. Sabila bisa dipahami ya? Bisa Bapak, terima kasih Oke, banyak Pak. sami-sami. Silakan, ada yang lain? Sarah, Nanda, Ratna, Yazid, Nadila, silakan yang lainnya. Coba cerita picture tentang humas bagaimana coba. Coba gambarkan seorang PRO ya, yang dari sisi fisik dia itu tidak menggambarkan seorang humas yang seharusnya punya penampilan seperti apa. Tetapi ternyata kinerja dan prestasinya sangat luar biasa, jauh dari seorang PRO yang dari sisi penampilan sangat sangat humas sekali gitu kan. Nah, itu kan kontras ya. Kontras gitu. Nah, itu menarik untuk picture. Atau tentang tadi, tentang prestasi sebuah perusahaan yang sangat luar biasa padahal gedungnya biasa-biasa saja gitu. Seorang lelaki yang penampilannya kucel, penampilannya cuek, ternyata dia itu orang terkaya misalnya di kota mana gitu kan gitu. Nah, Anda bisa melihat itu. Atau misalnya menggambarkan tentang seorang pengusaha, tahu nggak Anda pengusaha yang selalu menggunakan celana pendek gitu kan, Bob Sadino itu ya. Nah, itu harta bendanya banyak gitu, tetapi orangnya cuek gitu kan ya. Itu bisa menggambarkan dengan kontras lead. Jadi teman-teman ya, untuk teras berita itu, untuk teras berita picture itu sebenarnya coba saja satu-satu yang enaknya yang mana untuk latihan itu ya. Lama-lama juga akan bisa ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada boleh ditutup ya. Sarah, silakan untuk menutup kegiatan ini. Siapa yang mau baca doa penutup majelisnya? Mangga Sarah. Iya Pak, saya aja nggak apa-apa. Oke. Baik, untuk sebelum mengakhiri perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih Sarah, juga teman-teman yang lain ya. Semoga semuanya sehat, semuanya sukses. Salam untuk keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.